Oke, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta, dan tolong bimbing, arahkan, berkati acara firman, baik dalam penyampaiannya maupun dalam penerimaannya. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami titipkan siapan khotbahnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga betul-betul hanya kata-kata yang berasal dari Tuhan yang Dia sampaikan. Dan biarlah semua dibungkus dan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biarlah kami merupakan orang-orang yang memberikan tanggapan atau respons yang sebaik-baiknya, yang positif, sepositif mungkin terhadap firman dan Injil yang disampaikan. Sehingga yang belum percaya bisa percaya oleh anugerah-Mu, dan yang sudah percaya boleh ditumbuhkan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mulai minggu ini saya akan memberikan suatu eksposisi, suatu teks yang berhubungan sekali dengan Natal, yaitu Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dan ini adalah session yang pertama. Mungkin akan membutuhkan 9 session. Saya tidak tahu apakah bisa saya persingkat atau tidak, tetapi bahan aslinya itu membutuhkan 9 session. Ini sudah pernah dikhotbahkan pada beberapa tahun yang lalu. Dan untuk session yang pertama ini saya berikan topik, kapan dan di mana Yesus itu lahir. Kita baca lebih dulu seluruh teks ya. Matius 2, 1-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, hal yang pertama yang akan saya soroti adalah orang Majus mencari Yesus yang baru dilahirkan.
Jadi ini sudah beberapa saat ya sebetulnya setelah Natal. Jadi kalau kita bandingkan Lukas pasal 2 itu lebih awal dibandingkan dengan Matius pasal 2. Lukas 2 di mana para gembala mendengar berita dari malaikat lalu mereka datang ke palungan dan sebagainya itu lebih dahulu terjadi dan ini lebih belakangan terjadi. Kita baca sekali lagi ayat 1 dan ayat 2 ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi yang saya bahas saat ini adalah poin pertama ini, saat dan tempat kelahiran Yesus. Orang selalu kepingin tahu hal-hal ini. Dan ini perlu dibahas karena ya menurut saya ada banyak orang yang sok tahu, padahal sebetulnya ini tidak bisa diketahui. Pertama-tama saudara, saat kelahiran Yesus. Kalau dilihat tarikh Masehi itu, maka mestinya Yesus itu karena tarikh Masehi diambil dari tahun kelahiran Kristus, maka mestinya Yesus lahir pada tahun 1 Masehi. Ingat ya, tidak ada tahun 0 Masehi. Jadi 1 sebelum Masehi, lalu loncat ke 1 Masehi, tidak ada tahun 0. Jadi kalau dikatakan tarikh Masehi tarik dari Yesus, maka jelas Yesus dianggap lahir pada tahun 1 Masehi. Tapi saudara, jelas sekali bahwa Yesus tidak lahir pada tahun 1 Masehi. Karena apa? Karena dikatakan dalam ayat tadi, ayat 1, dia lahir pada zaman Raja Herodes. Herodes ini adalah Herodes yang agung, dan dia itu mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Ini memang dari sejarah ya. Tapi hal seperti ini pasti benar. Dia mati tahun 4 sebelum Masehi, dan karena itu kalau Yesus lahir pada zaman Raja Herodes, tidak mungkin Yesus lahir pada tahun 1 Masehi. Karena itu terjadi setelah kematian Herodes. Nah, para penafsir berbeda-beda pendapat dalam hal ini. Dan perkiraan dari macam-macam penafsir adalah bahwa Yesus lahir antara tahun 8 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau tadi perkiraannya tahun 1, ya, itu jauh sekali bedanya ya. Bisa beda antara 5 sampai 9 tahun. Jadi dalam faktanya dia lahir antara tahun 8 atau tahun 4 sebelum Masehi, itu pun tidak bisa dipastikan. Saya berikan beberapa komentar dari para penafsir supaya saudara melihat bahwa ini bukan omongan atau pemikiran saya sendiri, tapi para penafsir mengatakan hal itu ya. IVP Bible Background Commentary mengatakan demikian. Herodes yang agung mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus dilahirkan sebelum tahun 4 sebelum Masehi dan bukannya pada tahun 1 Masehi. Kalender kita tidak cocok atau menyimpang beberapa tahun. Jadi ini salah satu penafsir. Sekarang penafsir yang lain, A.T. Robertson. Pada zaman Raja Herodes, ini adalah satu-satunya saat untuk kelahiran Kristus yang diberikan oleh Matius. Lukas memberikan saat yang lebih persis dalam Injilnya, pasal 2 ayat 1-3, saat dari pendaftaran pertama oleh Agustus, Kaisar Agustus ya. Dan pada waktu Quirinius adalah pemimpin atau penguasa di Syria. Akan dikatakan lebih banyak tentang saat itu dari Lukas pada waktu kita sampai pada Injilnya. Kita tahu dari Matius bahwa Yesus dilahirkan pada waktu Herodes adalah raja. Herodes yang kadang-kadang disebut Herodes yang agung. Herod the Great kalau dalam bahasa Inggris ya. Josephus membuat jelas bahwa Herodes mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Tidak dijelaskan oleh Matius berapa lama sebelum kematian Herodes Yesus dilahirkan. Saat tradisional kita 1 Masehi pasti salah, seperti yang ditunjukkan oleh Matius. Kelihatannya jelas
bahwa kelahiran Yesus tidak bisa diletakkan setelah tahun 5 sebelum Masehi. Data yang disuplai oleh Lukas mungkin menuntut tahun 6 atau 7 sebelum Masehi. Jadi kalau E.T. Robertson menganggap 6 atau 7 sebelum Masehi. Tidak mungkin bisa diletakkan setelah tahun 5 sebelum Masehi. Ini Lukas 2, 1-3 ayat yang dia pakai sebagai referensi. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Nah sekarang tafsiran dari E.T. Robertson tentang teks ini ya, tentang Lukas 2 ayat 2. Dia mengatakan demikian, pendaftaran pertama. Suatu penyebutan implisit oleh Lukas pada suatu seri sensus yang diadakan oleh Agustus. Dan yang kedua darinya disebutkan oleh Lukas dalam Kisah 5 ayat 37. Jadi memang sensus itu seri ya. Berapa tahun sekali diadakan sensus, berapa kali tahun sekali adakan sensus lagi. Dan ini adalah sensus yang pertama yang dibicarakan dalam Lukas 2 ini. Pendaftaran atau sensus yang kedua ini digambarkan oleh Yosefus dan dianggap oleh sebagian orang bahwa Lukas mencampur adukan keduanya. Tapi Ramsey telah menunjukkan bahwa suatu sensus setiap 14 tahun di Mesir diberikan dalam suatu papirus pada tahun 20 Masehi. Jadi sensus atau pendaftaran yang ada dalam Kisah 537 terjadi pada tahun 6 Masehi. Ini ada dalam zaman dari Agustus. Maka pendaftaran yang pertama atau sensus yang pertama adalah pada tahun 8 sebelum Masehi di Mesir. Jika itu ditunda 2 tahun di Palestina oleh Herodes yang agung untuk alasan-alasan yang jelas, itu akan membuat kelahiran Yesus pada sekitar tahun 6 sebelum Masehi yang sesuai dengan data lain yang diketahui. Jadi kalau tadi dia mengatakan 6 atau 7 ya sebelum Masehi. Di sini dia lebih persis gitu ya. 6 sebelum Masehi. Itu kata dia. Mari kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 37 ayat yang dijadikan referensi. Ini sensus yang dianggap sensus yang kedua. Bukan sensus kedua. Setelah ini adalah kita lalu ada jadi sensus yang ketiga. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Ya, jadi ini dari E.T. Robertson. Tadi sudah dari IVP, sekarang E.T. Robertson. Sekarang saya berikan satu penafsir lagi, Jewish New Testament Commentary. Jewish ini menunjukkan penafsirnya seorang Yahudi. Memang tidak berarti kalau seorang Yahudi pasti benar, tidak ya. Tapi ini Yahudi Kristen yang jelas, dan ini pandangan dia. Saya tidak memutlakkan pandangan dia juga. Ini kata-kata dia, Yesua dilahirkan antara tahun 8 dan tahun 4 sebelum Masehi. Alasan dia dilahirkan sebelum Masehi atau before Christ, sebelum Kristus, adalah bahwa Dionysius Exiguus, biarawan abad ke-6, yang menetapkan kalender modern, membuat suatu kesalahan dalam menentukan saat itu yang tidak dibetulkan sampai belakangan. Jadi rupanya orang ini, biarawan ini, abad ke-6, yang menentukan tarikh Masehi itu. Rupanya seperti itu, dan diatur Yesus itu lahir pada tahun 1 Masehi. Tapi rupanya pada waktu dia menetapkan kalender itu, dia membuat suatu kesalahan, sehingga kacau balau dan itu tidak pernah dibetulkan. Saudara, saya sebetulnya bisa memberikan lebih banyak penafsir, tapi saya bisa meyakinkan saudara tanpa memberikan itu bahwa dilihat dari 3 penafsir ini saja, tidak ada dari mereka yang tahu dengan pasti, hanya kira-kira saja antara 4 sampai tahun 8 sebelum Masehi. Jadi pikirkan saudara ya, kalau tahunnya saja tidak diketahui, bagaimana juga tahu bulannya? Kalau tahun dan bulan tidak diketahui, bagaimana tahu tanggalnya? Saya kira saya sudah pernah membuat video menyerang ajaran Bambang Nursena yang mengatakan bahwa Yesus memang lahir pada tanggal 25 Desember. Dan bagi saya itu adalah omong kosong total.
Orang yang sok tahu bagi saya, dan pada waktu saya teliti satu persatu, saya lihat perhitungan dia sama sekali konyol. Memang kalau orang tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu memikirkan, menganalisa ajaran dia, gampang sekali terseret, lalu mereka percaya, oh Natal memang 25 Desember. Tidak, saya sama sekali tidak setuju. Saya sudah menganalisa khotbahnya dia, dan menurut saya alasan dia konyol sama sekali. Kalau dia tahu sendirian dan semua penafsir tidak tahu, dia pintar sendirian, semua penafsir goblok ya. Saya kok lebih percaya sebaliknya. Dia yang sok tahu dan semua penafsir ini jujur apa adanya, karena memang mereka tidak tahu tahunnya. Kalau tahunnya tidak tahu, jangan mimpi tahu akan bulan ataupun tanggalnya lebih-lebih lagi, itu sama sekali tidak masuk akal. Karena itulah gereja kami tidak pernah merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Kami sudah merayakan pada minggu yang lalu, dan itu adalah pada tanggal 19 Desember. Sekarang ini sekalipun tanggal 26 biasanya dianggap sebagai Natal kedua, ini bukan kebaktian Natal gereja kami, hanya temanya masih berbau Natal. Jadi tentang saat kelahiran itu tidak bisa diketahui dengan pasti. Perkiraan-perkiraan dan perkiraannya sangat jauh. Adam Clarke di dalam buku tafsirannya mengatakan bahwa setiap bulan dalam sepanjang tahun ada satu kelompok Kristen yang mengklaim Yesus lahir pada bulan itu. Jadi misalnya Januari kelompok Kristen A, Februari kelompok Kristen B, Maret kelompok Kristen C, dan sebagainya. Setiap bulan dalam sepanjang tahun ada kelompok Kristen yang mengklaim mereka yakin Yesus lahir bulan itu. Jadi bagaimana bisa pasti Desember? Mayoritas mengambil pandangan tradisional 25 Desember. Tapi ingat, itu cuma tradisional, dan kalau dihitung-hitung tidak ada dasar apapun, bahkan bisa dipastikan tahunnya sudah pasti salah, maka jelas juga tanggal dan bulannya sudah kacau balau, tidak karu-karuan. Tidak perlu tahu apa yang tidak diberitahukan oleh Alkitab. Jadi menurut saya kalau terus kita berusaha mempelajari, cari, supaya tahu dengan persis kapan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Kristus, sudah cuma menyia-nyiakan waktu. Dan itu sama sekali tidak penting. Kalau memang Tuhan anggap penting, dia akan atur sehingga ada dalam Alkitab dan semua orang bisa tahu. Bahwa itu tidak ada, orang cari bagaimanapun dalam Alkitab tidak bisa tahu, maka jelas Tuhan anggap itu tidak penting. Dan kalau Tuhan anggap tidak penting, untuk apa sudah pelajari? Sekarang kita lihat tempat kelahiran Kristus. Kalau tempat, tentu saja kita tahu bahwa dia lahir di Bethlehem ya. Tapi maksud saya di Bethlehem di mana? Bethlehem memang kota kecil ya. Anggap saja kota kecil seperti kalau di dekat Surabaya, Sidoarjo tergolong kota kecil ya. Tapi Sidoarjo kota kecil pun ada banyak rumah, ada ratusan, ada ribuan atau puluhan ribu rumah. Di rumah mana, kalau gua mana, kalau kandang yang mana, itu yang saya bicarakan ya, tentang tempat kelahiran Kristus. Yang pertama saudara, kita tidak tahu tempat yang tepat dari kelahiran Kristus. Lagi-lagi sama seperti saatnya, tempat yang persis dari kelahiran Kristus juga tidak diketahui. Yang kita ketahui tentang tempat kelahiran Kristus hanyalah bahwa ia lahir di Bethlehem. Sesuai dengan nubuat Nabi Mikha dalam Mikha 5 ayat yang pertama. Mikha 5 ayat pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan ini dalam bacaan tadi Matius 2 itu juga dikutip ayat ini pada waktu orang-orang Majus menanyakan kepada Herodes, dan Herodes panggil imam-imam dan sebagainya yang tahu Alkitab. Ditanya Mesias bakal lahir di mana, mereka tahu Bethlehem, karena memang itu nubuat dari Nabi Mikha.
Sekarang saudara, kata Bethlehem berarti the house of bread. Ya, Beth dari bait, bait itu house memang, lechem itu bread, rumah roti. Dan banyak penafsir menghubungkannya dengan Yesus sebagai roti hidup, Yohanes 6 ayat 35, dan roti yang telah turun dari sorga, Yohanes 6 ayat 41. Adam Clarke berkata bahwa kata lechem selain berarti roti, juga bisa berarti daging. Dan dia lalu menghubungkan ini dengan inkarnasi, di mana Yesus itu menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14 kita baca, kalau dalam terjemahan LAI, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara, terjemahan kita ini sebetulnya bukan terjemahan hurufiah ya, khususnya kata ini ya. Firman itu telah menjadi manusia. Nggak ada kata manusia di sana sebetulnya. Yang hurufiah adalah terjemahan dari King James, dan saya percaya juga kitab suci bahasa Inggris yang lain. And the word was made flesh. Dan firman itu telah menjadi atau telah dibuat menjadi daging. Jadi kata flesh yang digunakan, Yunani sarx, itu memang artinya flesh atau daging. Tapi di sini mesti ada suatu gaya bahasa yang disebut sinekdeki. Jadi gaya bahasa sinekdeki itu seringkali disebutkan sebagian, yang dimaksudkan seluruhnya, atau sebaliknya. Dan di sini dibicarakan sebagian. Karena daging itu kan sebagian dari manusia. Tapi yang dimaksudkan seluruh manusianya bukan hanya seluruh tubuh, tapi mencakup jiwa atau roh. Ya, jadi digunakan kata daging, terjemahan Indonesia boleh dikatakan memberikan penafsiran. Tapi itu penafsiran yang benar. Firman itu telah menjadi manusia. Tentu dia bukan menjadi seonggok daging. Bahkan tanpa tulang, kulit, dan darah, dan sebagainya. Apalagi juga tanpa jiwa atau roh. Tentu bukan itu. Ini gaya bahasa sinekdeki. Sebagian yang dibicarakan. Tapi yang dimaksudkan seluruhnya. Jadi memang artinya sebetulnya manusia. Sekarang saudara, Adam Clarke memberikan kata-kata seperti ini. Bethlehem di tanah Yudea itu terletak pada lereng yang menurun sekitar 6 mil dari Yerusalem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti, dan nama itu bisa dianggap sebagai dengan sangat tepat diterapkan pada tempat itu di mana Yesus Sang Mesias, roti yang benar atau sejati yang turun di surga, dinyatakan untuk memberi hidup kepada dunia. Tetapi lechem juga berarti daging dan diterapkan pada badan korban yang dibakar di atas mezbah. Lihat Imamat 3, 11-16, lalu pasal 21 ayat 6. Kata itu juga digunakan untuk menunjuk pada suatu bangkai. Sefanya 1:17. Versi Arab mempunyai Bethlehem dan versi Persia Beth-Alehem. Tetapi lehem dalam bahasa Arab tak pernah berarti roti, tetapi selalu berarti daging. Jadi, adalah lebih tepat untuk menganggap nama itu sebagai berarti rumah daging. Atau seperti sebagian orang bisa menganggapnya rumah dari inkarnasi, yaitu tempat di mana Allah dinyatakan dalam daging untuk keselamatan dari suatu dunia yang terhilang. Saudara, kata-kata dia mungkin kelihatannya menarik ya. Tapi menurut saya kata-kata Clarke yang mengatakan bahwa kata Ibrani lechem itu bisa berarti meat atau daging sangat meragukan. Saya pernah belajar bahasa Ibrani dalam arti-arti kata begini dan tidak pernah tahu ada kata lechem itu bisa berarti daging. Juga ayat-ayat yang dia gunakan itu tidak terlalu cocok ya. Salah satunya Sefanya 1 ayat 17. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Usus ya, terjemahan kita. NIV entrails atau isi perut.
Tapi King James, RSV, dan NESB menerjemahkan flesh atau daging. Jadi jelas bahwa terjemahan dari kata ini masih dipersoalkan. Isi perut dan flesh itu jelas berbeda. Dan setahu saya, tidak ada seorang penafsir lain pun yang setuju dengan Adam Clarke di dalam persoalan ini. Saya berikan kutipan dari kata-kata Vine's Expository Dictionary of Old Testament Words tentang kata bread. Dia mengatakan demikian, roti, lechem. Kata benda ini menunjuk pada roti sebagai dibedakan dari daging. Justru kalau dia mengkontraskan, saudara ya. Dan orang ini mestinya ahli, karena dia menulis buku dictionary tentang Old Testament words, ada juga New Testament words, jadi dia ahli dalam bahasa. Mestinya dia lebih pintar dari Adam Clarke dalam persoalan ini. Dan dia mengatakan bahwa roti justru dikontraskan, dibedakan dari daging. Dan roti itulah arti dari lechem, beda dengan daging. Kan sudah, kita masuk dalam poin yang kedua. Karena Lukas 2 ayat 7 mengatakan Yesus dibaringkan di sebuah palungan. Maka pada umumnya, lagi-lagi saya katakan pada umumnya, ya kita tidak tahu persisnya. Orang beranggapan bahwa Yesus lahir di sebuah kandang. Karena orang beranggapan bahwa palungan pasti berada di dalam sebuah kandang. Palungan kan tempat makan hewan. Kalau Yesus lahir ditaruh di palungan, maka pasti ya tempatnya hewan gitu ya. Tempatnya hewan tuh kandang. Ya, coba kita baca ayatnya. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tapi saudara, ini pun tidak pasti ya. Palungan memang tempat makan hewan. Cuma yang tidak pasti adalah tempat makan hewan itu kandang. Tempat makan hewan itu bisa kandang, bisa bukan. Bisa gua, banyak orang taruh hewannya di gua, bahkan bisa rumah juga. Jadi lahir dalam kandang ini juga tidak pasti. Sudah tempatnya di Bethlehem tidak pasti, kandang atau bukan kandang itu juga tidak pasti. William Barclay mengatakan bahwa seorang bapak gereja yang bernama Justin Martyr mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di dalam sebuah gua yang dijadikan tempat hewan. Memang saudara, gua itu memberikan perlindungan kan dari sengatan matahari, dari hujan, kalau misalnya di sana ada salju, dari salju dan macam-macam hal yang lain, badai atau apapun, maka gua seringkali dijadikan tempat hewan. Itu sesuatu yang sangat memungkinkan memang. Ini kata-kata dari William Barclay ya. Gambar atau lukisan tentang kandang dan palungan sebagai tempat kelahiran Yesus adalah satu gambar atau lukisan yang tergores secara tak terhapuskan dalam pikiran kita. Sudah kadung nancep, sudah ya, nggak bisa diganti rasanya ya. Tetapi bisa saja bahwa gambar itu tidak sama sekali benar. Justin Martyr, salah satu dari bapak-bapak awal yang terbesar, yang hidup pada sekitar tahun 150 Masehi dan yang datang dari daerah dekat Bethlehem, memberitahu kita bahwa Yesus dilahirkan di sebuah gua dekat desa Bethlehem. Justin Martyr ini dalam bukunya Dialogue with Trypho 78 halaman 78 dan halaman 304. Dan bisa saja bahwa informasi dari Justin itu benar. Bisa saja, berarti juga belum tentu lagi. Ya. Jadi kalau mengatakan gua bisa, kandang juga bisa. Lalu dia mengatakan lagi rumah-rumah di Bethlehem dibangun pada lereng dari punggung bukit dari batu kapur. Dan merupakan sesuatu yang umum bagi mereka untuk mempunyai sebuah kandang yang menyerupai gua yang digali di batu kapur di bawah rumah itu sendiri. Dan sangat mungkin bahwa dalam kandang gua seperti itulah Yesus dilahirkan. Jadi saudara, tidak tahu lagi ya. Bukan hanya tempat persisnya tidak tahu, tapi kandang atau gua atau apapun kita juga tidak pasti. Sekarang yang ketiga, di atas gua
yang dianggap sebagai tempat kelahiran Yesus, dibangun sebuah gereja. Sekarang kita lihat kata-kata Willem Hendriksen, Willem Buckley dalam hal ini. Sampai hari ini, gua seperti itu ditunjukkan di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus, dan di atasnya gereja kelahiran. Jadi ini nama gerejanya ya. Gereja kelahiran telah dibangun. Untuk waktu yang lama, gua itu telah ditunjukkan sebagai tempat kelahiran Yesus. Itu adalah demikian pada zaman dari Kaisar Roma Hadrian, yang dalam suatu usaha sengaja untuk menajiskan atau menodai tempat itu, mendirikan sebuah kuil bagi dewa kafir Adonis di atasnya. Pada waktu Kaisar Roma menjadi Kristen di awal abad keempat, Kaisar Kristen pertama, Konstantin, membangun suatu gereja yang besar di sana. Dan gereja itu banyak diubah dan sering diperbaiki, tetap berdiri. Tetapi saudara, Albert Barnes menganggap hal ini sekedar sebagai suatu tradisi yang tidak bisa dipercaya. Ini kata-kata dari Albert Barnes. Sekitar 200 langkah timur dari Bethlehem, tempat itu tetap ditunjukkan di mana juru selamat kita dianggap telah dilahirkan. Di sana ada suatu gereja dan suatu biara di sana. Dan di bawah gereja itu suatu gereja kecil di bawah tanah yang diterangi oleh 32 lampu, yang dikatakan sebagai tempat di mana ada palungan, di mana Yesus dilahirkan. Sekalipun tidak ada keyakinan atau kepercayaan yang pasti yang harus diletakkan pada tradisi yang membuat ini tempat kelahiran dari sang juru selamat. Willem Buckley sendiri sebetulnya juga tidak yakin ya, apakah itu merupakan tempat Yesus dilahirkan. Ini kata-kata Buckley. Penulis keliling H.V. Morton memberitahu kita bagaimana ia mengunjungi gereja kelahiran di Bethlehem. Ia datang pada suatu tembok yang besar, dan di tembok itu ada suatu pintu yang begitu rendah, sehingga ia harus membungkuk untuk memasukinya. Dan melalui pintu itu, dan pada sisi yang lain dari tembok itu, ada gereja. Di bawah altar yang tinggi dari gereja, ada gua. Dan pada waktu orang-orang yang bersiarah turun ke dalamnya, mereka mendapati sebuah gua kecil sekitar 14 yard. 1 yard itu 91 cm, hampir 1 meter ya. Jadi mungkin kira-kira 13 meter ya. 14 yard panjangnya dan 4 yard lebarnya, diterangi oleh lampu-lampu perak. Di lantai ada sebuah bintang, dan di sekelilingnya suatu tulisan atau prasasti bahasa Latin. Di sini Yesus Kristus dilahirkan dari perawan Maria. Pada waktu Tuhan kemuliaan, the Lord of Glory, datang ke bumi ini, ia dilahirkan dalam sebuah gua, di mana binatang-binatang berlindung. Gua dalam gereja kelahiran di Bethlehem bisa adalah gua yang sama itu, atau bisa juga tidak. Itu tidak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Jelas sekali ya, dia mengatakan ini tidak pasti ya. Tetapi di sana ada sesuatu yang indah dalam simbolisme, bahwa gereja di mana gua itu berada mempunyai sebuah pintu yang begitu rendah, sehingga semua orang harus membungkuk untuk masuk. Merupakan sesuatu yang sangat cocok bahwa orang-orang harus mendekati bayi Yesus pada lutut mereka. Ya, tapi kalau itu ternyata bukan guanya, membungkuk kepada siapa gitu ya. Jadi yang saya tekankan di sini bukan urusan membungkuk. Memang kalau itu tempatnya yang benar ya ada bagusnya. Tetapi kan membungkuk sama tempatnya, Mesiasnya tidak ada di sana kok. Dia dilahirkan di sana, tapi dia sudah meninggalkan tempat itu. Lalu ada apa kita membungkuk pada tempat kelahirannya? Itu pun seandainya itu memang tempat kelahirannya. Apakah Yesus lahir di sana kita menyembah tempatnya? Apakah Yesus dibaptis di sungai Yordan kita menyembah tempat itu? Apa Yesus mati di Golgota seandainya Golgota diketahui kita menyembah tempat itu? Apakah Yesus bangkit kita menyembah tempat di mana dia bangkit, dan macam-macam hal? Itu semua tentu saja omong kosong. Ya, jadi gua atau bukan gua, kita laki-laki tidak tahu. Kandang atau gua, kita juga tidak tahu. Saudara, tak usah terlalu merasa penasaran kenapa Tuhan tidak memberitahu. Saya sudah katakan tadi, kalau Tuhan tidak memberitahu, berarti itu tidak penting.
Kalau saatnya tidak tahu, maka itu tidak penting. Kalau tempatnya tidak tahu, maka itu juga tidak penting. Gua atau kandang tidak tahu, itu juga tidak penting. Jadi kalau ada drama Natal, saudara, lalu panitia drama itu memutuskan untuk membuat gua atau membuat kandang, yang manapun saya sukanya lah. Jadi tidak perlu sebagai pendeta atau sebagai majelis lalu menyalahkan, kok gua toh? Memang memungkinkan gua. Kalau misalnya harus kandang, kandang juga tidak pasti kok. Jadi tidak ada keharusan sama sekali, saudara, apakah kandang atau gua. Kecuali mereka buat istana, nah itu jelas-jelas sudah sama sekali tidak cocok. Tapi kalau mau gua atau kandang atau bahkan rumah yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu masalah, karena kadang-kadang orang juga taruh binatangnya di dalam rumah. Kalau memang tidak punya kandang dan sebagainya. Jadi saudara, tidak terlalu jadi soal kalau kita tidak tahu saat dan tempat yang tepat dari kelahiran Yesus. Yang penting memang bukan kedua hal itu. Orang-orang yang mempersoalkan ini, tanggalnya 25 Desember, tempatnya itu gua atau apa, mereka kepingin tahu dengan pasti, membuat ajaran jeli mendakwahkan orang sampai tahu dengan pasti. Mereka membuang waktu secara tidak perlu. Dan kalau saudara menonton video-video model seperti itu atau tulisan-tulisan seperti itu, saudara juga membuang waktu saudara secara tidak ada gunanya. Karena Tuhan memang tidak memberitahu, berarti tidak penting. Untuk apa mempelajari sesuatu yang tidak penting? Yang penting bukan saatnya. Yang penting bukan tempat yang persis dari kelahiran Kristus. Yang penting adalah fakta bahwa Yesus sudah lahir untuk menjadi juru selamat dan penebus kita. Dia sudah lahir pada Natal yang pertama. Entah kapan itu, tidak ambil pusing. Dan dia sudah mati pada Jumat Agung yang pertama. Dia sudah bangkit pada Paskah yang pertama. Yang penting adalah itu. Dengan dia sudah lahir, dia sudah mati, menderita luar biasa, bangkit, naik ke surga dan sebagainya. Dia sudah menyelesaikan karya keselamatan untuk kita. Kapan? Di mana? Tidak penting. Yang mati fakta, yang penting faktanya sudah terjadi. Juru selamat itu sudah ada. Bagi saudara yang sudah punya juru selamat ini, Yesus ini, saudara harus bersyukur. Karena semua orang percaya. Dan keselamatan saudara dijamin. Saudara pasti kapanpun saudara mati sudah masuk surga. Tapi saya tekankan sekarang pada orang-orang yang mendengar ini, tapi belum punya juru selamat. Saudara mungkin belajar Alkitab menjelimet, saudara mungkin tidak punya kedudukan yang tinggi, saya tidak peduli bahkan kalau saudara pendeta atau rektor atau dosen teologi, kalau saudara belum percaya Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, saya bukan orang Kristen. Dan kalau saudara mati pada saat seperti itu, pada kondisi seperti itu, saudara akan masuk neraka selama-lamanya. Kita masih dalam suasana Natal. Dalam suasana Natal ini, kita merenung iman kita itu benar atau tidak. Kalau iman kita itu memang belum benar, cepat saudara, datang kepada Kristus. Percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Supaya tidak sia-sia. Dia bernatal, mati Jumat Agung, bangkit Paskah, dan sebagainya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Banyak orang membahas, mati-matian mempelajari hal-hal yang tidak penting yang engkau memang tidak nyatakan dalam Alkitab. Saat yang persis, tempat yang persis dari kelahiran Kristus. Tetapi kami sudah tahu hal yang terpenting. Kami biarlah mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Tapi kami tahu hal yang penting, yaitu fakta. Bahwa Juru Selamat itu
memang sudah lahir. Dan kami yang belum percaya, biarlah oleh anugerah-Mu bisa percaya dan diselamatkan. Kami yang sudah percaya, kami bersyukur karena kami sadar. Kami percaya pada Kristus bukan karena kami lebih baik dari orang lain, bukan karena kami menggunakan free will kami dengan baik, sedangkan orang lain tidak, tapi kami bisa percaya karena anugerah dari Tuhan. Dan terutama karena Engkau sudah memilih kami dari kekekalan. Kami memuji Engkau, kami bersyukur pada Engkau, karena memang tidak semua orang Engkau anugerahi, tetapi kalau kami Engkau anugerahi, kami bersyukur dan memuji Engkau, tak peduli bagaimana sikon kami, seburuk apapun sikon kami, keselamatan lebih dari apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.